keterpisahan subjek-objek. Heidegger mengatakan bahwa dunia luar yang terdiri dari objek-objek hanya digunakan pada setiap tindakan dan tujuan kegiatan manusia. Tetapi meski demikian, tindakan pengetahuan manusia itu tidak terlepas dengan benda-benda di sekitarnya. Heidegger juga membahas tentang konsep waktu. Gagasan tentang waktu dikaitkan dengan subjek manusia. Waktu adalah tahapan-tahapan eksistensi yang tidak dapat dipisahkan baik masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Dimensi waktu itu sama realnya. Dalam rentang waktu, seorang individu itu senantiasa berada dalam kemungkinan. Potensialitas ini menjadi alternatif bagi manusia untuk bertindak. Disinilah manusia mempunyai pilihan-pilihan. Di sini pula manusia terbentuk pada kehilangan-kehilangan. Artinya, ada pengalaman akan ketiadaan dan ada hal-hal yang belum direalisir. Tahap pilihan-pilihan yang belum direalisir itu muncullah perasaan cemas pada manusia. Inilah realitas manusia. Ia terbentuk dengan ketiadaan dan keterbatasan. Filsafat ilmu menurut Berling adalah penyelidikan tentang ciri-ciri mengenai pengetahuan ilmiah dan cara-cara untuk memperoleh pengetahuan. Filsafat ilmu berkaitan dengan filsafat pengetahuan atau epistemologi, yakni secara umum menyelidiki syarat-syarat serta bentuk-bentuk pengalaman manusia, juga mengenai logika dan metodologi. Metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Garis besar langkah-langkah sistematis keilmuan menurut Soetriono dan SRDM Rita Hanafi sebagai berikut. Yang pertama, mencari, merumuskan, dan mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menyusun kerangka pemikiran. Yang ketiga, merumuskan hipotesis atau jawaban rasional terhadap masalah. Yang keempat, menguji hipotesis secara empirik. Yang kelima, melakukan pembahasan. Yang keenam, menarik kesimpulan. 3 langkah pertama merupakan metode penelitian, sedangkan langkah-langkah selanjutnya bersifat teknis penelitian. Dengan demikian, maka dapat diartikan juga bahwa pelaksanaan penelitian menyangkut 2 hal, yaitu hal metode dan hal teknis penelitian. Implementasi logika epistemologi dalam penelitian ilmiah. Pada dasarnya, metode ilmiah merupakan cara ilmu memperoleh dan menyusun tubuh pengetahuannya berdasarkan a. Kerangka pemikiran yang bersifat logis dengan argumen yang bersifat konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun. B. Menjabarkan hipotesis yang merupakan dedukasi dari kerangka pemikiran tersebut. C. Melakukan verifikasi terhadap hipotesis termaksud untuk menguji kebenaran pernyataan secara faktual. Upaya melakukan kajian epistemologi dalam metode penelitian adalah pengeksplorasian konsep dasar yang menjadi blueprint bagi pola pengembangan pembelajaran. Pengeksplorasian ini dilakukan dengan tujuan ke depan terdapat upaya-upaya yang signifikan bagi pengembangan metode penelitian yang sesuai dengan salah konsep strategi pengembangan ilmu, yaitu ilmu dan konteksnya saling meresapi dan saling mempengaruhi untuk memberi kemungkinan bagi timbulnya gagasan-gagasan baru yang aktual dan relevan bagi pemenuhan kebutuhan sesuai dengan waktu dan keadaan. Ilmu pengetahuan akan berkembang dengan pesat, salah satunya didukung oleh kemampuan dari peneliti dalam melakukan evaluasi seluruh kerja penelitian dengan menggunakan standar metodologi yang tepat. Maka pola pengembangan di lapangan yang dinamis membutuhkan formula-formula baru yang mendukung ke arah pembaharuan metodologi penelitian itu sendiri. Formula-formula baru tersebut didapatkan dari serangkaian hasil evaluasi secara menyeluruh, agar penelitian-penelitian yang dilakukan di masa yang akan datang dapat memberikan nilai tambah terhadap kualitas penelitian tersebut. Metodologi penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti, sebagai jembatan yang menghubungkan antara dunia ontologi dengan aksiologi, juga antara dunia des Solen dan des Sein, sehingga kesenjangan yang terjadi di lapangan
atau yang berkecamuk dalam dunia pemikiran dapat merumuskan jawabannya. Semula, metodologi merupakan cabang dari logika, tetapi sekarang ini metodologi merupakan bagian dari bidang filsafat.